Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Haryanti, Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026 di SMPN 16. Kali ini saya akan membuat tutorial cara pendaftaran online khususnya di SMPN 16 Singkawang. Simak baik-baik ya videonya. Oke, check it out. Pendaftaran SPMB tahun ajaran 2025-2026 memiliki 4 jalur pendaftaran, yaitu domisili sebanyak 45%, prestasi sebanyak 25%, afirmasi sebanyak 25%, dan mutasi sebanyak 5%. Nah, yang mana jalur-jalur tersebut memiliki tahap pendaftaran. Nah, jika anak Anda ingin mendaftar di jalur afirmasi, prestasi, mutasi, silahkan daftar secara online pada tanggal 23 sampai 25 Juni tahun 2025. Untuk ini tanggal ini khusus untuk pendaftaran jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Nah, untuk pengumuman jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, silahkan lihat pada tanggal 26 Juni tahun 2025 untuk pengumuman hasil diterimanya atau tidak. Nah, untuk daftar ulang pada tanggal 26 sampai 30 Juni tahun 2025. Nah, untuk jalur domisili, pendaftarannya dibuka pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli tahun 2025. Nah, jika anak Anda ingin mendaftar jalur domisili di tanggal 23, pastinya tidak bisa. Jadi, catat tanggalnya baik-baik dan perhatikan anak Anda ingin masuk ke jalur apa. Misal afirmasi, prestasi, mutasi, atau domisili. Nah, untuk pengumuman hasil di jalur domisili yaitu pada tanggal 3 Juli tahun 2025 dan daftar ulangnya tanggal 4 sampai 5 Juli tahun 2025. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke syarat pendaftaran SPMB tahun ajaran 2025-2026. Nah, ini pertama yaitu syarat pendaftaran secara umum atau semua jalur. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juni 2025. Foto atau scan ijazah atau SKL. Foto atau scan akta kelahiran. Foto atau scan kartu keluarga. Pas foto ukuran 3 kali 4 hitam putih atau warna 2 lembar. Dan materai 10.000 1 lembar. Nah, kegunaan materai ini nanti ada surat pertanggungjawaban mutlak yang diambil di sekolah. Nah, surat itulah yang akan memerlukan materai 1 lembar. Nah, ini persyaratan secara umumnya untuk semua jalur. Nah, ini dia syarat pendaftaran jalur prestasi. Yang pertama yaitu siapkan foto atau scan keterangan prestasi dari sekolah asal. Nah, ini yang poin nomor 1 ini surat keterangannya itu dibuat di sekolah asalnya, misal SD berapa. Nah, minta suratnya kepada sekolah itu. Nah, poin kedua yaitu foto scan rapot SD, yang mana terdiri dari 5 semester. Dari kelas 4 semester 1 2, kelas 5 semester 1 2, dan kelas 6 semester 1. Yang ke poin ketiga yaitu foto scan sertifikat perlombaan atau penghargaan di bidang akademik atau non-akademik. Misal dia mempunyai sertifikat lomba silat. Nah, itu bisa dijadikan poin untuk mendaftar di jalur prestasi. Minimal untuk sertifikatnya itu tingkat kota. Untuk selanjutnya itu
Syarat pendaftaran jalur mutasi. Untuk jalur mutasi, silahkan siapkan foto atau scan surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon siswa. Nah, yang ketiga itu syarat pendaftaran jalur afirmasi. Yang mana afirmasi ini siapkan foto atau scan kartu PKH atau KIP. Nah, itu adalah beberapa persyaratan untuk pendaftaran SPMB berdasarkan jalurnya masing-masing. Nah, ini sama seperti tadi waktu pendaftarannya. Nah, ini pendaftaran online-nya di https titik dua garis miring singkawang titik spmb titik id garis miring. Nah, di sini ada catatan. Semua berkas yang difoto atau di-scan adalah berkas asli. Jadi jangan fotokopian yang di-scan atau difoto, harus berkas asli. Nah, jika masih kurang mengerti, info lebih lanjut hubungi kontak person atau datang langsung ke SMPN 16 Singkawang. Nah, setelah murid atau orang tua melakukan pendaftaran, jangan lupa di sini calon murid baru datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi data dengan membawa berkas asli dan fotokopi seperti rapot, ijazah, SKL itu harus dilegalisir. Misal dia mau jalur prestasi kan harus mengumpulkan berkas yang mana harus difotokopi. Nah, fotokopi rapot harus dilegalisir ke SD-nya atau ke sekolahnya. Begitu juga dengan ijazah dan SKL harus dilegalisir. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung ke tutorial cara pendaftaran online-nya. Sekarang saya sudah berada di situs atau web pendaftaran online yang mana ini masih berupa demo atau uji coba cara pendaftarannya. Nah, jika ingin mencobanya silahkan ketikkan situs singkawang.demo.spmb.id. Nah, ini website untuk uji cobanya. Misal ini jalur jenjang dan jalur pendaftaran SMP. Khususnya ini di SMP 16. Nah, saya akan mencoba untuk jalur domisili. Nah, jalur domisili. Nah, setelah dipilih jalur domisilinya, silahkan klik nomor satu ini, pengajuan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya silahkan masukkan NISN murid, terus sekolah asal, jenis lulusan, tahun lulusan, dan kode keamanan. Kan isikan NISN, sekolah asal, misal NISN-nya udah diisi. Sekolah asalnya dalam kota. Jenis lulusan reguler, tahun lulusan tahun 2025. Nah, silahkan masukkan kode keamanan sesuai dengan ini. Nah, silahkan klik selanjutnya. Nah, dia otomatis akan terdata sekolah asalnya dari mana. Nah, ini nama lengkapnya juga, tanggal lahirnya langsung terdata, provinsi, kecamatan. Nah, kecamatan silahkan Singkawang Utara, kelurahan, Setabuk Besar, RT RW, alamat. Nah, di sini silahkan tentukan titik rumah dari sekolah ke rumahnya. Nah, ini kan ada gambar rumah kan? Kita tarik gambar rumahnya ini. Nah, misalnya rumahnya di sekitar sini. Nah, sekitar sini. Nah, setelah itu udah. Selanjutnya silahkan setelah lokasi rumah telah ditentukan, silahkan isi data tambahan berupa nomor WA orang tua, terus nomor kartu keluarga dan tanggal kartu keluarga. Setelah itu pilih selanjutnya. Nah, ini ada
Halaman selanjutnya yaitu sekolah tujuan. Silahkan pilih sekolah tujuan yang ingin anak Anda tuju. Nah, ini pilihan sekolah tujuan, yang mana di sini kan karena domisili itu jarak. Nah, di sini ada jarak-jaraknya, silahkan pilih. Misal, ingin ke SMP 16. Nah, kalau takut sekolah tujuan pertamanya tidak diterima, silahkan pilih tujuan kedua. Mau ke SMP 12 atau SMP 8, itu terserah sih. Nah, kalau misalnya pengen di SMP 16 saja, pilih satu saja. Tapi untuk jaga-jaga silahkan pilih 3 sekolah, misalnya seperti ini. Nah, ini jarak terdekat dari rumah siswa tersebut. Setelah itu silahkan pilih selanjutnya. Nah, ini disuruh upload berkas. Ini ijazah SD atau sederajat. Nah, ini karena belum ada ijazah, silahkan upload SKL. Nah, yang diupload, ingat, berkas asli. Jadi, foto atau scan berkas yang aslinya. Setelah itu di-upload, pilih file, misal seperti ini. Saya misal ya, ini misal. Ini. Nah, ini anggapannya ini ijazah. Dan ingat, ukuran filenya itu format filenya berupa PDF, JPEG. Nah, maksimal ukurannya itu 1000 KB atau 1 MB, megabyte. Nah, setelah itu pilih kartu keluarga. Kartu keluarganya yaitu file asli ya yang di-scan atau difoto, terus akte lahir anak. Ini saya hanya sebagai contoh. Jadi nanti kalau ingin mengisi datanya, jadi isi data yang benar-benar, yang betul-betul dan juga yang asli. Jangan yang fotokopi yang di-scan. Jadi yang aslinya, yang difoto atau di-scan. Nah, misalnya dia surat rekomendasi izin belajar bagi lulusan luar negeri, tapi ini jarang. Jadi abaikan saja. Yang wajib diisi itu yang ada bintangnya ini nih. Yang ada bintangnya di atas tuh. Nah, itu wajib diisi. Kalau tidak ada bintangnya itu tidak wajib diisi. Nah, setelah semuanya diupload silahkan klik selanjutnya. Nah, ini datanya udah benar. Setelah itu jika ingin kayak ragu gitu kan berkasnya, silahkan lihat berkas. Nah, kalau misalnya ragu, udah upload atau belum? Itu betul nggak uploadannya? Ah, silahkan lihat berkas. Kalau udah betul, tinggal klik ini centang, saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisi dan bersedia mengikuti proses SPMB serta seluruh aturannya. Jika terbukti memalsukan data, saya siap menerima sanksi hukuman yang berlaku. Dicentang, habis itu simpan. Nah, selamat telah berhasil mendaftar sebagai peserta SPMB online 2025. Silakan cetak dan simpan bukti pendaftaran di bawah ini. Selanjutnya pantau proses seleksi Anda di menu hasil seleksi dan jangan lupa berdoa. Nah, silahkan cetak buktinya. Nanti tinggal ini. Seperti ini nih contohnya. Nah, nanti bakal ada seperti ini. Silahkan cetak. Dicetak. Setelah dicetak, ini nanti dibawa pada saat verifikasi data. Nah, silakan datang ke sekolah tujuan pertama untuk verifikasi data. Dengan catatan membawa ini. Dan juga jangan lupa waktu verifikasi data, selain membawa perinan tanda bukti pengajuan pendaftaran, bawa juga berkas asli yang telah diupload tadi dan juga fotokopi yang telah dilegalisir. Misal SKL atau ijazah. Nah, di fotokopinya dibawa juga tapi yang telah dilegalisir.
Nah, seperti itu cara daftar online SPMB tahun 2025-2026. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau kurang jelas atau kurang paham, silahkan datangi sekolah tujuan yang ingin yang ingin mendaftar, dan misalnya ingin ke SMP 16, nah silahkan datang ke SMP N16 Singkawang atau hubungi kontak yang telah tertera di brosur ataupun di spanduk SPMB. Berikut cara pendaftaran melalui jalur prestasi. Seperti tadi, silakan pengajuan pendaftaran. Nah, sama seperti tadi, silahkan isi NISN, sekolah asal, jenis lulusan, kode keamanan, dan lain-lain. Nah, muncul namanya beserta itu tinggal isi kelurahan, kecamatan, kelurahan, alamat. Nah, ini juga jangan lupa alamatnya di mana, yang gambar rumah ditarik ke alamatnya. Misal rumahnya di sini. Nah, setelah itu sudah isi nomor WA orang tua, misal kartu kakak dan tanggal kartu kakaknya. Misal seperti ini. Misal. Nah, karena jalur prestasi jenisnya, nah jika tidak memiliki prestasi di perlombaan, tapi memiliki prestasi di sekolah, misal juara kelas, nah dipilih aja tidak memiliki prestasi, tapi dimasukkan nilai rata-rata rapot. Misal ini nilai rata-rata rapot kelas 4 semester ganjil 90. Nah, nilai rata-rata kelas 4 semester genap semester 2 89. Nah, seterusnya 95, terus 96, dan ini terakhir 90. Nah, setelah diisi silahkan klik selanjutnya. Nah, seperti tadi tinggal nentuin sekolah pilihan. Misal sekolah pilihannya ke SMP 16. Mau satu saja, klik selanjutnya dan lanjutkan. Nah, setelah itu silahkan upload berkas ijazah SD atau SKL. Ingat, yang diupload itu berkas asli. Upload kartu keluarga sama seperti tadi, upload akta lahir sama. Nah, yang membedakan sini adalah silahkan upload atau upload rapot kelas 4 semester 1. Nah, karena kalau rapot itu kan bisa lebih dari satu lembar, bisa 2 lembar, 3 lembar. Nah, nanti nge-scan-nya atau mau fotonya harus dalam bentuk PDF, berarti harus di-scan. Scan PDF, karena kan dia harus satu file tapi ada 3 berkas atau 3 gambar. Jadi dalam bentuk PDF yang harus di-upload. Ini. Nah, terus begitu juga selanjutnya. Pokoknya yang di-upload ini berkas asli ya, silahkan scan rapotnya yang asli, jangan yang fotokopi. Upload, upload. Nah, tadi nih jika memiliki prestasi di bidang perlombaan, silahkan upload sertifikatnya. Nah, setelah itu klik selanjutnya. Sudah terisi, konfirmasi data, sudah muncul data-datanya. Nah, ini nih, rapot murid, nilai rata-rata sekian 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 sekian. Sekolah tujuan SMP 16. Nah, ini ada dokumen unggahan.
Kalau takut salah upload silahkan lihat berkas. Nah, nanti dibetulin di menu kembali. Setelah kalau semuanya sudah benar, yakin sudah benar, silahkan centang dan klik simpan. Nah, ini nih, bukti ajuan daftar. Nah, silahkan cetak pendaftaran. Ingat, harus dicetak. Dicetak, disimpan, atau di-download, di-screenshot juga boleh. Yang penting dicetak. Jangan sampai lupa dicetak karena nanti untuk verifikasi data, panitia memerlukan nomor peserta dan kode verifikasi. Nah, jika lupa, nih ya, lupa untuk screenshot atau mencetak atau menyimpan tanda bukti pendaftarannya, nanti akan susah karena panitia perlu nomor peserta dan kode verifikasi. Jadi jangan lupa dicetak, di-screenshot, atau di-download. Bukti, tanda bukti pengajuan pendaftaran. Dan jangan lupa nanti dibawa ke sekolah tujuan pertama. Sekian pendaftaran SPMB online jalur prestasi. Nah, untuk jalur afirmasi itu sama saja. Berkas yang perlu diupload itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Membedakannya hanya kalau prestasi kan rapot ya, kalau misal juara umum. Nah, kalau misal afirmasi itu jika memiliki kartu PIP atau PKH. Nah, ini nih. PKH atau KIP. Nah, ini nih kartu ini di-scan, nanti di-upload. Nah, seperti itu. Hanya menambahkan foto atau scan kartu PKH atau KIP. Untuk uploadan berkas yang lain itu sama, kurang lebih ijazah, akte kelahiran, kakak, itu tetap diupload dan hanya menambah foto atau scan PKH dan KIP. Seperti itu. Semoga video yang saya buat dapat membantu Bapak Ibu dalam mendaftarkan anaknya. Dan semoga anak Bapak Ibu diterima di sekolah impiannya. Oke, sekian terima kasih video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.